Selamat pagi, Shalom semua anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar kalian? Saya berharap tetap semangat, tetap antusias di dalam memuji Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi ini kita memuji Tuhan dulu ya. Sedoni minta semuanya bangkit berdiri ya. Setelah bangun tidur, kita berolahraga dengan lagu pujian ini ya. Lagunya sederhana, pendek, tapi bisa membangkitkan semangat kita untuk mengikuti semua aktivitas kita hari ini. Yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Jawa. Yesus ing jero omahku, senang-senange, senang-senange, senang-senange. Yesus ing jero omahku, senang-senange, senang-senange. Bisa meneh. Yesus ing jero omahku, senang-senange, senang-senange, senang-senange. Yesus ing jero omahku, senang-senange, senang-senange. Bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. And again, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Ya, baik. Yuk sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. God bless you semuanya. God bless you all. Tetap semangat, antusias, disiplin. Dadah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Markus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Saya akan bacakan ya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Di dunia ini terdapat makhluk hidup dan tak hidup. Kalian tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup selain bernafas, kemudian berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kalian pernah melihat atau pernah menanam biji, misalnya biji kacang hijau, biji mangga, atau mungkin biji pepaya, perhatikan pada saat kalian tanam, kalian sirami air, kalian beri pupuk, ya, maka lama-kelamaan biji ini akan bertumbuh. Misal contohnya pada biji mangga ya, karena saya pernah
menanam ya, biji ini akan berubah ya, kemudian berkecambah, kemudian tumbuh akarnya, tumbuh daun muda. Semakin hari, lama-lama dia akan berubah menjadi lebih tinggi. Dan bukan hanya sampai di situ saja ya, bahkan dia akan berbunga dan berbuah ya, sehingga buah inilah ya yang bisa kita makan atau bisa kita nikmati. Dalam kehidupan jasmani kita juga seperti itu ya, mengalami pertumbuhan mulai dari kita lahir sebagai seorang bayi ya, kemudian makan, minum, mau konsumsi banyak vitamin, semakin hari akan semakin bertumbuh dan berkembang, bertambah berat ya, badannya bertambah berat badannya, kemudian bertambah tingginya, dari bayi kemudian menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, bahkan sampai dewasa ya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Karena kita sebagai manusia bukan hanya hidup secara jasmani saja, tetapi juga hidup secara rohani, semakin hari iman percaya kita juga harus semakin bertumbuh. Lalu bagaimana supaya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh? Tentunya kita harus memiliki banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ya. Sebagai contoh, misalnya kalau di dalam Alkitab itu pada saat Tuhan Yesus ya bersama dengan murid-muridnya, saat mereka naik perahu untuk menyeberangi danau, saat mulai berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba bertiup angin yang sangat kencang. Kemudian ada gelombang yang sangat tinggi, sehingga air mulai masuk ke dalam perahu. Dan murid Tuhan Yesus ini sudah biasa berlayar, jadi mereka tahu bagaimana mengatasi angin dan gelombang. Nah, tapi rupanya pada saat itu sudah sangat besar ya, dan berbahaya gelombangnya. Jadi mereka menjadi takut ya, dan pada saat itu mereka mulai berpikir bahwa mereka pasti akan tenggelam dan mati di danau itu. Ketika mereka melihat di bagian belakang perahu, wah, ternyata Tuhan Yesus masih tertidur dan tidak terpengaruh oleh gelombang yang besar itu. Kemudian pada akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus dan mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, mereka jadi sangat ketakutan. Setelah murid-murid berbicara seperti itu, Tuhan Yesus bangun, kemudian memerintahkan angin dan gelombang untuk tenang ya. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, seketika itu juga angin dan gelombang menjadi tenang. Murid-muridnya pun tercengang ya. Mereka terheran-heran melihat semuanya itu. Nah, mungkin kalian juga pernah mengalami yang namanya banyak masalah, ketakutan ya, takut menghadapi sesuatu. Semua cobaan dan ujian yang Tuhan berikan ya, itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan adalah agar hidup kita semakin bertumbuh untuk selalu percaya bahwa hanya Tuhan
yang bisa memberikan pertolongan bagi hidup kita. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kita, memimpin kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Amin.